Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan, NIM saya 175102338, mata kuliah Analisis Sekuritas G. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Indeks Harga Saham. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari indeks harga saham. Untuk itu perlu kalian ketahui bahwa saham merupakan produk dari pasar modal, di mana saham merupakan penyertaan modal dalam bentuk kepemilikan suatu perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan emiten. Dalam saham ada yang dikenal dengan salah satu istilah, yaitu indeks harga saham. Indeks harga saham memiliki pengertian, yaitu suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham pada saat ini. Dan indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar dalam artian bahwa pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar dalam kondisi yang aktif atau lesu. Harga dari suatu saham menentukan indeks dari saham secara keseluruhan. Namun, indeks harga saham lebih dipengaruhi oleh saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang besar dan liquid. Maka perhitungan indeks tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya transaksi, akan tetapi ditentukan oleh tingginya harga. Indeks harga saham gabungan memasukkan semua saham dalam proses perhitungannya, sedangkan indeks yang lain memasukkan sebagian saham dengan kriteria yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks yang menggunakan semua emiten di Bursa Efek Indonesia untuk dijadikan komponen dalam perhitungan indeks harga. Di samping itu, Bursa Efek Indonesia memiliki hak untuk memasukkan dan mengeluarkan beberapa emiten atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia supaya dapat menunjukkan keadaan di pasar modal yang wajar. Indeks saham yang kedua yang perlu diketahui oleh para investor adalah indeks saham sektoral, yang mana indeks saham sektoral ini tersusun dari semua emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dikategorikan dalam 9 sektor. Sektor ini terdiri dari yang pertama adalah sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, dan jasa. Ketiga, jenis indeks saham di Bursa Efek selanjutnya adalah indeks saham LQ45. Jenis indeks saham LQ45 ini merupakan indeks saham alternatif dari atau selain indeks harga saham gabungan atau IHSG. Selain sebagai pelengkap IHSG, tujuan dibuatnya indeks LQ45 adalah supaya dapat dijadikan sarana yang objektif, terpercaya oleh analis keuangan, manajer investasi, dan investor dalam mengawasi pergerakan harga saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, investor yang tertarik untuk investasi saham dengan menggunakan prinsip syariah dapat mempertimbangkan kehadiran indeks saham Jakarta Islamic Index atau disingkat JII. Indeks saham JII ini terdiri dari 30 saham yang bergerak di bidang industri sesuai dengan prinsip syariah Islam. Saham-saham yang termasuk dalam indeks saham JII adalah saham-saham yang halal karena sistem operasional emitennya tidak mengandung unsur riba. Jadi mayoritas perolehan modal dari emiten tidak berasal dari hutang. Indeks Kompas 100 adalah indeks saham yang tersusun atas 100 saham dari emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan mewakili sekitar 70-80% dari total nilai kapitalisasi seluruh saham di bursa.
Indeks saham Kompas 100 bisa memberikan gambaran serta kecenderungan arah pergerakan indeks. Selain itu, indeks ini juga bisa memberikan manfaat pada investor untuk terus membuat inovasi dalam hal pengelolaan dana yang berbasis saham. Selanjutnya, indeks bisnis ke-27 diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009, lalu dengan bekerja sama dengan Bisnis Indonesia. Saham-saham yang termasuk dalam jenis indeks ini adalah saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi dan saham pilihan yang didasarkan pada parameter kinerja fundamental serta teknikal dari perusahaan. Selanjutnya, Pevindo 25 adalah indeks harga saham yang terbentuk karena hasil kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga pemeringkatan Indonesia yaitu Pevindo. Indeks ini terbuat dari emiten perusahaan kecil dan menengah yang dipilih dengan mempertimbangkan kinerja keuangan serta kinerja likuiditas dari perusahaan. Selanjutnya, indeks saham Sri Kahati yang memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan informasi tambahan terhadap para investor terkait dengan perusahaan yang mana yang memiliki keuntungan secara ekonomi, namun tetap peduli terhadap lingkungan dan dalam menjalankan bisnisnya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, indeks papan utama. Indeks papan utama diperuntukkan untuk emiten yang memiliki ukuran besar serta memiliki riwayat kinerja yang baik. Pada indeks saham papan pengembangan ini, emiten sebenarnya memiliki prospek yang bagus atau baik, tetapi belum banyak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, indeks yang terakhir ini menggunakan indeks harga masing-masing saham emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI terhadap harga dasarnya. Perhitungan indeks ini juga menggunakan prinsip yang sama dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai materi indeks harga saham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.